Terpuji nama Tuhan Yesus. Shalom bagi kita semuanya. Shalom. Saya percaya ada sukacita yang melimpah bagi kita semua di pagi hari ini. Saya rindu mengajak Bapak Ibu semua, dimanapun Anda berada, datang ke hadirat Tuhan. Mari hampiri tahta Tuhan. Sebab di dalam hadirat Tuhan ada kemenangan, ada sukacita. Bapak yang baik, ini hidup kami Tuhan. Bersama dengan umat-Mu Tuhan di tempat ini. Kami rindu menyembah Engkau Tuhan. Kami siapkan hati kami Tuhan. Engkaulah kekuatan kami Tuhan. Engkaulah kemenangan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Yang percaya katakan amin. Ini hidup kami Tuhan. Ini hati kami Tuhan. Kami datang di kaki-Mu Tuhan. Ku datang Tuhan, memuji kebesaran-Mu. Dengan senang hati, tubuh jiwa rohku, dan ku menyembah-Mu. Mari sembah Dia. Bagimu segala pujian, bagimu segala kehormatan, bagimu segala pengagungan, kemuliaan, bagimu ya Tuhan. Bagimu segala pujian, amin. Bagimu segala kehormatan, bagimu segala pengagungan, kemuliaan, bagimu ya Tuhan. Mari sama-sama katakan, ku datang Tuhan, memuji kebesaran-Mu. Dengan senang hati, tubuh jiwa rohku, dan ku menyembah-Mu. Agungkan namanya. Bagimu segala pujian, bagimu segala kehormatan, bagimu segala pengagungan, kemuliaan, bagimu ya Tuhan. Bagimu segala puji, bagimu segala pujian, oh, bagimu segala kehormatan, bagimu segala pengagungan, kemuliaan, bagimu ya Tuhan. Sekali lagi nyanyikan, bagimu, bagimu segala pujian, bagimu segala kehormatan, bagimu segala pengagungan, kemuliaan, bagimu ya Tuhan. Oh, sebab bagimu segala pujian, kehormatan, kemuliaan sampai selama-lamanya. Nama Yesus, nama yang dahsyat, nama yang luar biasa. Engkau yang layak terima puji, Engkau yang layak terima hormat, Kau yang layak Tuhan. Kami percaya nama-Mu berkuasa atas segala-galanya. Di
Mari datang di hadapan Tuhan. Angkat hatimu. Engkau yang ada di rumah juga. Mari menyembah Dia dalam roh dan kebenaran. Sama-sama angkat tangan kita di hadapan Tuhan. Bagimu segala pujian. Amin. Bagimu segala kehormatan. Bagimu segala pengagungan, kemuliaan. Bagimu ya Tuhan. Bagimu segala pujian. Amin. Bagimu segala kehormatan. Bagimu segala pengagungan, kemuliaan. Bagimu ya Tuhan. Nyanyikan bagimu segala puji Yesus. Bagimu segala pujian. Bagimu segala kehormatan. Bagimu segala pengagungan, kemuliaan. Bagimu ya Tuhan. Katakan bagimu segala kemuliaan. Bagimu ya Tuhan. Bagimu ya bagimu ya Tuhan. Bagi Yesus segala kemuliaan sampai selama-lamanya. Kami siap memuji Engkau lebih lagi Tuhan. Menari di hadapan Tuhan yang membebaskan hidup kami di dalam nama Tuhan Yesus. Mari yang percaya yang siap memuji Tuhan katakan amin. Mari menari seperti Daud, menari di hadapan Tuhan. Hey. Sebab Dia baik untuk selama-lamanya. Kasih setia Tuhan dalam hidup kita. Amin. Oh, come on say. Ku masuki gerbangnya Tuhan dengan hati yang bersyukur. Ku bersorak memuji Tuhan, Dialah sukacitaku. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik. Kasih setianya untuk selamanya. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik. Kasih setianya kekal. Sebab Dia baik, hey, Dia sungguh baik. Amin. Kasih setianya untuk selamanya. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik. Kasih setianya kekal selamanya. Hey, yang percaya Tuhan kita baik, tepuk tangan bagi Yesus. Come on. Pujian bagi Dia dengan hati yang bersyukur. Hey, ku rasakan kebaikannya di sepanjang hidupku. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik. Kasih setianya untuk selamanya. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik. Kasih setianya kekal. Sebab Dia baik, hey, Dia sungguh baik. Kasih setianya untuk selamanya. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik. Kasih setianya kekal. Kasih-Nya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Terpujilah, come on, Tuhan. Terpujilah Yesus. Terpujilah, come on, puji Dia. Tuhan, terpujilah Yesus. Terpujilah, come on, Tuhan. Terpujilah Yesus. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik. Come on.
kasih setianya untuk selamanya. Sebab dia baik, dia sungguh baik, kasih setianya kekal. Oh, sebab dia baik, dia sungguh baik, kasih setianya untuk selamanya. Sebab dia baik, dia sungguh baik, kasih setianya kekal. Kasih setianya kekal, kasih setianya kekal selamanya. Oh, sebab kasih setianya kekal selama-lamanya. Yang percaya Yesus baik, katakan amin. Dengan sorak-sorai dan tepuk tangan yang paling meriah buat Allah kita. Wow, saatnya kita mau menari seperti Daud. Come on. Haleluya. Come on, say parararam, parararam, pararam, parararam, 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 pararam, parararam. Oh, come on, say. Dengan gembus dan kecapi, mari kita puji Tuhan. Bersoraklah, bernyanyi, bernyanyilah, bersuka di hadapannya. Serukanlah, hey, nama Tuhan yang memberi kemenangan. Kalau Allah di pihak kita, siapa lawan kita? Come on. Dengan gembus dan kecapi, mari kita puji Tuhan. Bersoraklah, bernyanyi, bernyanyilah, bersuka di hadapannya. Serukanlah, hey, nama Tuhan yang memberi kemenangan. Kalau Allah di pihak kita, siapa lawan kita? Hey! Terdengar suara Tuhan dari Sion, terdengar suara sorak dari umat yang telah dimenangkan. Come on, dengan gambus dan kecapi, mari kita puji Tuhan. Bersoraklah, bernyanyi, bernyanyilah, bersuka di hadapannya. Serukanlah nama Tuhan yang memberi kemenangan. Kalau Allah di pihak kita, siapa lawan kita? Come on. Terdengar suara Tuhan dari Sion, terdengar suara sorak kegirangan dari umat yang telah dimenangkan. Terdengar suara, terdengar suara. Semua jemaatnya di rumah juga tepuk tangan buat Tuhan, amin. Terdengar suara sorak kegirangan dari umat yang telah dimenangkan. Dari umat yang telah dimenangkan. Dari umat, hey, yang telah dimenangkan. Tepuk tangan buat Tuhan. Pam, parararam, 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 hey, raram, parararam, 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 parararam,
sorak-sorai dan tepuk tangan buat Raja di atas segala raja, Tuhan di atas segala Tuhan, yang memberi sukacita, yang memberi kemenangan, yang memberi kesembuhan, yang memberi kelepasan. Percayalah, Dia sanggup menyembuhkan engkau, karena Dialah Jehovah Rafa, Allah yang menyembuhkan. Mungkin saat ini engkau ada di titik yang rendah, Bapak Ibu, dimanapun engkau berada, ketahuilah, God be with you. Tuhan selalu bersama denganmu. Tuhan tak pernah meninggalkan engkau, sebab Dia Bapa yang baik. Dia setia, dahulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Mari bawa hidup kita lebih lagi kepada Tuhan. Arahkan hatimu, pandang hanya kepada Yesus, sebab hanya Yesus yang sanggup menolong engkau. Oh, bawa hidupmu bagi Tuhan. Setiap hari, setiap detik, setiap menit kehidupan kita, Tuhan selalu ada bagi kita. Kasih-Nya, kuasa Tuhan, mujizat-Nya tetap nyata bagi orang yang senantiasa mengandalkan Dia. Bawa hidup kita lebih dalam lagi. Oh, thank you Lord. Sama-sama kita katakan, setiap hari kulihat kasih-Mu, setiap hari kulihat kuasa-Mu, setiap hari kulihat mujizat terjadi dalam hidupku. Setiap hari, katakan, kulihat kasih-Mu, amin. Setiap hari kulihat kuasa-Mu, setiap hari kulihat mujizat terjadi dalam hidupku. Mari orang percaya yang di rumah, angkat kedua tanganmu, katakan, Yesus, Yesus, ku cinta Kau lebih dari segala yang ada. Hanya Yesus, oh Yesus, Kau segalanya bagiku. Terima kasih Tuhan, ini hidup kami Tuhan. Kami datang di hadirat-Mu Tuhan. Setiap hari kulihat kasih-Mu, setiap hari kulihat kuasa-Mu, setiap hari kulihat mujizat terjadi dalam hidupku. Sekali lagi nyatakan, setiap hari kulihat kasih-Mu, setiap hari kulihat kuasa-Mu Yesus. Setiap hari kulihat mujizat terjadi dalam hidupku. Angkat kedua tangan kita, panggil nama Yesus. Yesus, Yesus, ku cinta Kau lebih dari segala yang ada. Hanya Yesus, oh Yesus, Kau segalanya bagiku. Panggil nama Yesus, oh Yesus.
harapan dalam hidup kita. Hanya Yesus satu-satunya sumber pertolongan kita. Saat kita datang di hadapan Tuhan, Dia menyatakan pertolongannya dalam hidup kita. Sebab firman Tuhan berkata, diberkatilah setiap orang yang mengandalkan Tuhan. Aku percaya setiap kita ada di dalam prosesnya Tuhan. Namun belajarlah untuk mencintai proses itu. Percayalah Allah turut bekerja di dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap kita yang mengasihi Dia. Mari saja kita semua yang ada di rumah juga, angkat hatimu, angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Panggil nama Yesus, sebut nama Yesus, katakan, Yesus, Yesus, ku cinta Kau lebih dari segala yang ada. Hanya Yesus, oh Yesus, Kau segalanya bagiku. Panggil nama Yesus sekali lagi, katakan, Yesus, oh Yesus, ku cinta Kau lebih dari segala yang ada. Hanya Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Kedua tangan kita, oh andalkan Dia, panggil nama Yesus, Yesus, oh Yesus, ku cinta Kau lebih dari segala yang ada. Hanya Yesus, oh Yesus, Kau segalanya ikut. Panggil nama Yesus, oh Yesus, Yesus, ku cinta Kau lebih dari segala yang ada. Hanya Yesus, oh Yesus, Kau segalanya bagiku. Kau segalanya, Kau segalanya bagiku. Kau segalanya bagiku. Yesus, Kau segalanya bagi kami. Kau harapan dalam hidup kami, Kau kekasih jiwa kami Tuhan. Terpujilah Engkau Tuhan di dalam nama Yesus, sumber pengharapan dan kehidupan kami. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, haleluya. Semua orang percaya katakan amin. Shalom Bapak Ibu yang saya kasihi, jemaat GBI Tidar Blessing yang sangat diberkati Tuhan. Pertama-tama saya mau mengucapkan terima kasih kepada Bapak Pendeta Matius Mat Sohir yang telah mengundang saya pada hari ini untuk menyampaikan firman Tuhan. Terima kasih Ibu Ari yang sudah menyediakan waktu untuk menghubungi saya. Saudara-saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan, dalam rangka ibadah Prapaskah untuk memperingati sengsara Tuhan Yesus, ada beberapa sengsara Tuhan Yesus yang tidak banyak diketahui
oleh orang lain. Karena gereja jarang memberitakan tentang perkara-perkara sengsara selain Tuhan Yesus di atas kayu salib. Nah, penderitaan dan sengsara Tuhan Yesus terjadi sebelum Yesus naik di atas kayu salib untuk disalibkan. Nah, mari hari ini saudara, saya mau mengajak saudara untuk melihat penderitaan dan sengsara Tuhan Yesus karena ditinggalkan oleh murid-muridnya. Orang-orang yang selama ini mengiring Yesus, orang-orang yang selama ini dipercaya oleh Yesus, ternyata sebelum penyaliban itu meninggalkan Yesus dan mereka pergi dengan menggerutu. Mari hari ini kita mencoba membaca firman Tuhan dan temanya hari ini adalah meninggalkan Yesus. Yohanes pasal 6 ayat 65 sampai 67. Lalu Yesus berkata, "Sebab itu telah kukatakan kepadamu, tidak ada seorang pun dapat datang kepadaku kalau Bapa tidak mengaruniakannya kepadanya." Mulai dari waktu itu banyak murid-muridnya mengundurkan diri dan tidak lagi mengikuti dia. Maka kata Yesus kepada ke-12 muridnya, "Apakah kamu tidak mau pergi juga?" Saudara-saudara, Yesus memiliki banyak murid dan mengikuti Yesus kemana saja Yesus pergi. Tapi ketika Yesus mau disalibkan, pemberitaan Tuhan Yesus semakin tegas tentang salib untuk menyelamatkan manusia. Bahwa dia akan mati di atas kayu salib dan dia akan menebus manusia. Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan. Nah, mulai saat itu ternyata firman Tuhan bilang banyak murid-muridnya, bukan sedikit, banyak mengundurkan diri dan tidak lagi mengikut dia. Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan, apa alasan orang tidak mengikut Yesus lagi? Apa alasan orang bisa meninggalkan Yesus? Mengapa seseorang bisa meninggalkan Tuhan Yesus? Kurang baik apa Tuhan Yesus? Kok sampai ditinggalkan sama murid-muridnya? Hari ini kita mau melihat 4 alasan mengapa orang bisa meninggalkan Yesus. Yang pertama, orang bisa meninggalkan Yesus karena hanya mencari mujizat. Mari kita baca firman Tuhan dalam Yohanes pasal 6 ayat 1 sampai 2. Sesudah itu Yesus berangkat ke seberang danau Galilea, yaitu danau Tiberias. Orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia, karena mereka melihat mujizat-mujizat penyembuhan yang diadakannya terhadap orang-orang sakit. Orang-orang yang pertama meninggalkan Yesus adalah orang-orang yang hanya ingin melihat mujizat-mujizat yang dilakukan oleh Yesus. Mereka mengikuti Yesus tetapi hatinya tidak untuk percaya kepada Tuhan Yesus. Yang dituju adalah mujizat. Bukankah banyak akhir-akhir ini orang-orang hamba-hamba Tuhan tertentu diikuti oleh banyak orang. Setiap kali ibadah, setiap kali persekutuan doa, banyak orang datang sekalipun pandemik. Tahukah saudara, kenapa orang-orang itu datang dalam ibadah yang diselenggarakan oleh pendeta-pendeta dan hamba-hamba Tuhan tertentu? Bukan karena mereka percaya akan Tuhan Yesus yang sudah menyelamatkan mereka. Bukan karena mereka itu telah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Bukan. Mereka berbondong-bondong datang ke gereja. Berbondong-bondong datang di dalam ibadah doa malam atau ibadah doa yang diadakan
semata-mata hanya untuk melihat dan mengalami mujizat yang Tuhan Yesus lakukan. Saudara-saudara, Yesus memang membuat mujizat. Yang sakit disembuhkan, yang buta dibuat Tuhan melihat, yang lumpuh bisa berjalan, yang tuli mendengar, yang mati pun dibangkitkan. Bahkan di tengah-tengah persoalan, Tuhan Yesus menyelamatkan pernikahan di Kana, sehingga air diubah menjadi air anggur. Dan bukan hanya itu, saudara-saudara. Banyak orang yang mengikut Yesus mengalami mujizat, diberi makan oleh Tuhan Yesus, sekalipun jumlahnya ribuan. Mujizat demi mujizat Tuhan Yesus lakukan. Tetapi mengikut Yesus dengan dasar hanya ingin mengalami mujizat, dengan dasar hanya ingin melihat mujizat, adalah orang-orang yang pertama kali akan meninggalkan Yesus. Kita harus belajar dari sejarah. Kita harus melihat dalam dasar hati kita. Apakah kita mengiring Yesus karena ingin melihat mujizat? Karena ingin menerima mujizat? Saya harus memberitahu kepada saudara, berdasarkan firman Tuhan, mujizat bukan dasar yang tepat untuk mengikut Yesus. Tentu saja orang-orang tertentu boleh mengikut Yesus karena mujizat. Tetapi saya harus menyampaikan sekali lagi, dalam kehidupan ini berjalan dengan Tuhan, tidak selalu ada mujizat yang spektakuler. Dan orang-orang yang selalu mengharapkan mujizat dalam hidupnya adalah orang-orang yang pertama kali bisa kecewa, akan mengundurkan diri, dan tidak lagi mengikut dan mengiring Yesus. Dasar yang tepat untuk mengikut Yesus adalah percaya bahwa Yesus adalah Tuhan, bahwa Yesus adalah satu-satunya juru selamat yang menebus dosa manusia, yang menyelamatkan manusia dan memberikan kehidupan yang kekal. Dia menjamin bahwa hidup ini aman di dalam Dia. Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan, mujizat bukan dasar untuk mengikut Yesus. Oleh sebab itu, kalau ada di antara saudara yang hari-hari belakangan ini terus-menerus hanya ingin melihat mujizat, saudara harus mulai memeriksa hati ini. Apakah benar saya mengikut Yesus hanya untuk memanipulasi Yesus, supaya Yesus membuat mujizat-mujizat terus dalam hidup kita? Bahwa Yesus membuat mujizat, iya. Bahwa Yesus akan menolong kita, iya. Tetapi dasar mengiring kita bukanlah karena mujizat itu. Dasar mengikut kita kepada Yesus adalah karena kita percaya bahwa Yesus telah menyelamatkan kita. Yesus telah menolong kita dan Yesus telah memberikan kehidupan yang kekal. Yang kedua, saudara, mengapa orang bisa meninggalkan Yesus? Alasan yang kedua adalah karena mau keinginannya dituruti oleh Yesus. Jadi ini adalah alasan kenapa orang bisa meninggalkan Yesus. Karena melulu keinginannya hanya ingin dituruti oleh Yesus. Mari kita baca. Kita hanya memeriksa fokus kepada Injil Yohanes. Dan sesekali kita akan mendapatkannya di bagian lain untuk sebagai penguat. Yohanes 6 ayat 15. Karena Yesus tahu bahwa mereka hendak datang dan hendak membawa Dia dengan paksa untuk menjadikan Dia raja, Ia menyingkir pula ke gunung seorang diri. Saudara-saudara, orang-orang yang mengikut Yesus datang bukan untuk menyembah,
bukan untuk memuji dan memuliakan Tuhan, bukan untuk mendengarkan firman Tuhan, tapi Yohanes mencatat firman Tuhan mengatakan bahwa mereka datang hendak membawa Yesus dengan paksa untuk menjadikan dia raja. Memaksa Yesus untuk menuruti apa yang dia inginkan. Pada zaman itu, pada abad yang pertama, bangsa Israel dijajah oleh kerajaan Romawi. Tentu saja tidak ada yang senang hidup dalam zaman penjajahan. Oleh sebab itu, bangsa Israel membutuhkan sebuah figur, seorang tokoh yang bisa menolong dan menjadi pemimpin yang akan melawan bangsa Romawi. Dan tidak ada lain kecuali figur Yesus yang hebat ini. Olehnya, mereka memaksa Yesus untuk menjadi pemimpin, menjadi raja atas mereka. Tapi Yesus menyingkir, Yesus menolak, Yesus tidak mau. Dan Yesus tinggal sendirian, tidak mau dijadikan raja. Raja yang memimpin mereka memberontak dan melawan kerajaan Romawi. Sebab bukan itu tujuannya, bukan menjadi raja di dunia ini, maka Yesus datang ke dunia. Bukan. Yesus datang untuk menyelamatkan manusia. Yesus mati di atas kayu salib supaya manusia dapat diselamatkan. Itu tujuannya, untuk menggenapi janji Allah. Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan, orang-orang yang seperti itu bukan cuma ada di zaman abad pertama, di zaman Tuhan Yesus. Di zaman gereja, di abad yang ke-21 ini, orang-orang yang ingin memaksakan kehendak, orang-orang yang ingin memaksakan keinginannya juga sama, banyak di mana-mana, khususnya di dalam gereja. Apakah dia orang yang kaya? Apakah dia orang yang hidupnya sederhana? Hampir di semua gereja, hampir di semua negara selalu ada orang yang ingin memaksakan kehendaknya dalam pelayanan, dalam gereja. Kalau keinginannya tidak terpenuhi, kalau kemauannya tidak dituruti, mereka marah. Nah, pada zaman itu, pada zaman Yesus di abad pertama, maka kemarahan itu dilampiaskan dengan menyalibkan Yesus. Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan, saya perlu menyampaikan hal ini. Berapa banyak orang itu kalau keinginan dan kebutuhannya tidak dipenuhi, maka dia bilang, terima kasih Tuhan, mungkin karena aku nggak tahu apa yang akan terjadi kalau aku mendapatkannya. Dan aku berterima kasih sekalipun Tuhan tidak memenuhi dan menuruti keinginanku. Aku bersyukur kepada Tuhan, sebab hidupku tidak ditentukan dipenuhi atau tidak. Aku berterima kasih kepada Tuhan. Berapa banyak orang yang mempunyai iman dan cinta seperti itu. Saudara-saudara, banyak orang di gereja, kalau keinginannya tidak dipenuhi, maka dia marah dan meninggalkan Yesus, meninggalkan gereja. Kalau saya datang ke sini, saya tidak diberi uang transport, saya tidak dicukupi diakonianya, saya tidak dipenuhi keinginan saya, maka jangan harap bulan depan saya datang kembali. Kalau Bapak Pendeta tidak memenuhi keinginan saya, jangan harap saya akan tetap tinggal di gereja ini. Ada banyak gereja yang mengharapkan saya bisa ada di sana. Kalau Pak Pendeta tidak mau mendengar saya, tidak mau mengikuti saran saya, tidak mau menerima ide saya akan pindah. Saudara-saudara, itulah yang dialami oleh Yesus. Ketika keinginan dan kebutuhannya
tidak dipenuhi, maka menjadi beringas. Manusia liarnya keluar dan kemudian memberikan ancaman-ancaman kepada gereja, dan Tuhan Yesus menjadi salah satu yang akan ditinggalkannya. Saudara-saudara, orang yang ingin memaksakan keinginannya di mana saja, selalu ujung-ujungnya akan kecewa. Sebab Yesus itu bukan pegawai kita. Gereja itu bukan perusahaan kita. Tuhan Yesus itu, saudara-saudara, adalah Allah kita. Kepada Dia kita menyembah, kepada Dia kita menaruh hormat, kepada Dia kita harus memberikan hidup kita. Bukan memaksa. Kita harusnya tersungkur dan berterima kasih apapun yang terjadi dalam hidup ini. Dituruti, kita bersyukur. Tidak dituruti, kita juga bersyukur. Sebab tidak ada rancangan Tuhan yang jahat atas kita. Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan, itulah yang seringkali terjadi dalam fenomena gereja hari-hari belakangan ini. Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan, berapa banyak saudara, orang-orang yang semacam itu selalu aja menyebabkan goncangan-goncangan di dalam gereja. Tapi hari ini saya mau menyampaikan, mengapa orang bisa meninggalkan Yesus? Yang pertama, karena alasan cuma mencari dan ingin mengalami mujizat. Tapi yang kedua saya mau menyampaikan kepada saudara, orang-orang yang akan meninggalkan Yesus adalah orang-orang yang suka memaksakan kehendak. Tapi orang-orang yang dewasa rohaninya, orang-orang yang paham pengorbanan Tuhan Yesus, tidak akan pernah memaksakan kehendak, tapi mau menyerahkan kehendaknya, menyerahkan haknya hanya kepada Tuhan. Saudara-saudara, saya mau menyampaikan hal yang serius. Saya mau bawa saudara ke dalam zamannya kerajaan Babel, di mana Nebukadnezar menjadi raja. Ada 3 orang Yahudi, namanya Sadrah, Mesak, dan Abednego. Waktu raja mendirikan patung yang menyerupai dirinya tinggi besar, dan seluruh bangsa itu disuruh menyembah kepada patung. Tapi ada 3 orang yang tidak pernah mau menyembah kepada patung raja. Sadrah, Mesak, dan Abednego. Dan tahukah saudara apa yang dikatakan Sadrah, Mesak, dan Abednego? Tuanku raja, kami sekali-kali tidak akan menyembah patung raja, sebab kami menyembah kepada Tuhan. Dan seandainya Tuhan tidak menolong dan menyelamatkan kami tidak akan pernah menyembah patung raja. Raja geram. Maka ketiga orang itu dilemparkan ke dapur api yang panasnya 7 kali lipat, sampai yang ngelempar saja mati hangus karena panasnya. Apakah Sadrah, Mesak, dan Abednego mengalami pertolongan, lalu tiba-tiba ketika dia tidak mau menyembah patung raja, terus kemudian dia berkata, waduh, kalau Tuhan gak mau nolong ini, lebih baik nih kita ikut aja kepada agama kepercayaan bangsa ini. Tidak, saudara. Dia tetap kekeh. Dan dia berkata, seandainya pun Tuhan tidak menolong, aku tidak akan menyembah patung raja. Aku hanya mau menyembah kepada Allah Yahweh. Saudara-saudara, iman yang semacam inilah yang akan tetap menjadi alasan penting orang bisa mengikut Yesus. Saudara-saudara, kalau saudara ingin menjadi orang Kristen yang imannya kokoh,
Apapun yang terjadi, tidak ingin memaksakan kehendak. Sebab aku tahu Tuhanku hebat, lebih hebat pemikirannya, jauh daripada apa yang aku pikirkan. Maka orang-orang yang seperti ini akan mengalami kebaikan Tuhan. Akan tetap setia, akan tidak pernah menyangkal akan imannya kepada Tuhan Yesus. Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, sekarang kita akan melihat bagian yang ketiga. Apa alasan orang menyangkal Yesus? Yang ketiga adalah karena hanya ingin mendengarkan perkataan-perkataan Yesus yang sesuai dengan seleranya. Kita baca dalam Yohanes pasal 6 ayat yang ke-60. Sesudah mendengar semuanya itu, banyak dari murid-murid Yesus yang berkata, perkataan ini keras. Siapakah yang sanggup mendengarkannya? Semakin mendekati kematiannya, semakin tegas Yesus menjelaskan bahwa figur Yesus yang hebat itu akan mati tergantung di atas kayu salib untuk menyelamatkan manusia dan menebus dosa manusia. Rupanya mereka tidak mampu menerima kenyataan bahwa tokohnya, rajanya, idolanya akan disalibkan. Bahkan Yesus bilang, kalau orang gak makan roti ini, dagingku, gak akan masuk dalam kerajaan sorga. Mereka gak bisa menerima kenyataan, bagaimana bisa makan daging manusia? Ini kanibal namanya. Bertentangan dengan adat kita. Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan, mereka meresponi dengan meninggalkan Yesus. Orang banyak itu meninggalkan Yesus karena perkataan Yesus terlalu keras. Sampai tersisa 12 orang. Dan Yesus berkata kepada Petrus dan kawan-kawannya yang 12 itu, apakah kamu tidak mau pergi juga? Yang lain sudah pergi. Kalau kamu juga gak mau mendengarkan perkataanku, firmanku, silakan pergi. Saudara-saudara yang saya kasih di dalam Tuhan, kita memang cenderung mendengar dan mengundang pengkhotbah yang enak di telinga, yang bisa membuat kita senyum-senyum, dan yang bisa membuat kita nangis, yang bisa membuat kita tertawa-tawa. Tapi tahukah saudara, ketika kita mengundang hamba Tuhan untuk menyampaikan dan memberitakan firman Tuhan yang tegas, yang jelas, yang pengajarannya tidak melenceng, maka akan banyak respons yang disampaikan kepada Bapak Gembala Sidang. Wah, yang modelnya kayak gini jangan diundang lagi, Pak. Kenapa? Ya tegas lah. Tapi firman Tuhannya itu, Pak, bisa membuat kuping ini panas, Pak. Masa dosa dikoncei satu-satu? Mestinya ya saling ngerti aja lah. Saudara-saudara, orang-orang akan mengundang yang bisa menyenangkan telinganya. Dan itu menggenapi firman Tuhan. Bahwa pada hari-hari akhir, akan ada banyak orang yang mengikut Yesus, tidak bisa mendengar pengajaran yang benar, tapi hanya bisa mendengar semuanya yang menyenangkan telinganya. Dosa gak apa-apa, Tuhan itu maha pengampun dan pemurah. Gak percaya Yesus gak apa-apa, toh nanti akan diampuni oleh Yesus. Model-model yang seperti ini akan lebih banyak dijumpai di sekitar kita pada waktu-waktu yang akan datang. Dan sekarang sudah dimulai. Yang keempat, terakhir. Mengapa orang bisa meninggalkan Tuhan Yesus? Karena hanya mencari keuntungan materi, uang. Mari kita baca Yohanes 6, 70-71. Jawab Yesus kepada mereka, bukankah aku sendiri yang telah memilih kamu yang 12 ini?
Namun seorang di antaramu ialah iblis. Yang dimaksudkannya ialah Yudas anak Simon Iskariot, sebab dialah yang akan menyerahkan Yesus. Dia seorang di antara ke-12 murid itu. Saudara-saudara, mengapa Yudas mau menyerahkan Yesus? Karena Yudas adalah seorang materialistis. Orang yang materialistis tidak dapat dipercaya. Karena yang dia yakini yang menjadi Tuhannya adalah uang, materi. Orang yang materialistis tidak bisa dijadikan sahabat. Karena yang ia yakini, yang menjadi sahabat yang dia cintai adalah uang. Mari saya ajak saudara melihat buktinya. Yohanes 12 ayat 5 sampai 6. Ini ayat pendukungnya. Mengapa minyak narwastu ini tidak dijual 300 dinar dan uangnya diberikan kepada orang-orang miskin? Hal itu dikatakannya, maksudnya Yudas, bukan karena Yudas memperhatikan nasib orang-orang miskin, melainkan karena ia adalah seorang pencuri. Ia sering mengambil uang yang disimpan dalam kas yang dipegangnya. Waktu Maria, saudara Lazarus, mengambil buli-buli yang berisi minyak narwastu yang harganya 300 dinar. Harga yang sangat mahal. Upah orang setahun dijadikan satu hanya untuk bisa membeli satu buli-buli yang berisi minyak itu. Minyak yang sangat harum dan mahal itu, minyak narwastu. 300 dinar nabung, cuma dapat satu buli-buli. Dan ketika Yesus datang, dan tidak lama lagi Tuhan Yesus akan disalibkan, maka Maria itu bersimpuh di bawah kaki Yesus, membersihkan kaki itu. Kaki itu dalam bahasa Surabaya, sekelnya saudara, kakinya. Adakah di antara saudara yang membersihkan kaki dengan minyak wangi? Tidak ada. Tapi ini adalah luar biasa. Sebuah kaki, sepasang kaki dicuci, dibasuh bukan dengan air, tapi dengan minyak wangi yang mahal harganya. Bukan minyak kletik, saudara. Bukan minyak pelma. Bukan. Minyak yang harum, yang mahal, 300 dinar. Maka sontak saja saudara, salah seorang terganggu. Siapa dia? Yudas. Dan dia bilang begini, kenapa nggak dijual 300 dinar tahu? Kalau itu bisa dipakai untuk orang-orang miskin, diakonia, berapa banyak yang akan tertolong? Coba bayangkan berapa banyak orang-orang yang kekurangan di gereja bisa dibantu dengan 300 dinar itu. Saudara-saudara, dikatakannya bukan karena mengasihi orang-orang diakonia, orang-orang miskin, tapi dia adalah seorang pencuri. Dia bendahara di dalam grupnya Yesus. Setiap kali Yesus dapat berkat, gak dikantongi sendiri, dititipkan ke bendahara, disimpan uangnya di bendahara untuk digunakan kepentingan bersama. Tapi di sana ada seorang pencuri. Siapa? Yudas, yang memegang uang itu, yang dipercaya oleh Yesus. Dialah pencuri itu. Hari ini saya mau menyampaikan sekali lagi, orang materialistis tidak dapat dipercaya. Karena ia adalah orang yang akan meninggalkan Yesus dan hanya untuk mendapatkan uang. Berapa banyak orang yang memanipulasi Yesus, seolah-olah Yesus itu adalah dewa uang, yang kalau dikasih sesajen kolektor, dikasih sesajen perpuluhan, dia akan memberikan yang lain-lain. Sebab orientasinya adalah keluar dikit dapat banyak. Orientasinya adalah bagaimana supaya cepat kaya kalau ikut Yesus. Orientasinya hanya kepada uang dan harta.
Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan, apakah ada hari-hari belakangan ini di zaman kita, di gereja kita, orang-orang yang seperti itu, yang orang ujung-ujungnya hanya untuk mencari uang dan harta. Dan kalau nggak dikasih harta, kalau nggak dikasih uang, maka Yesus pun dijual. Jangan percaya Yesus omong besar. Saya dari dulu sampai sekarang nggak kaya-kaya. Saya dari dulu sampai sekarang kerja terus. Katanya Yesus itu bisa mengubah 5 roti 2 ikan jadi 5.000 roti untuk orang banyak. Mana buktinya? Dasar mengiring Yesus kalau ujung-ujungnya adalah uang. Maka orang-orang yang semacam ini, saudara-saudara, tidak akan pernah tinggal lama dimanapun, di gereja apapun. Siapapun gembala sidangnya akan ditinggalkan. Dia tidak percaya sama Yesus, apalagi kepada pendeta, apalagi kepada gembala sidang, apalagi kepada gereja-gereja. Sebab orientasinya adalah uang. Dan kalau saudara tanya, apa dasar kita harus mengikut Yesus, Pak? Mari kita baca firman Tuhan. Yohanes 6 ayat 44. Yohanes 6 ayat 44. Tidak ada seorang pun yang dapat datang kepadaku jikalau ia tidak ditarik oleh Bapa yang mengutus aku. Karena ia akan kubangkitkan pada akhir zaman. Yohanes 6 ayat 65. Lalu ia berkata, sebab itu telah kukatakan kepadamu, tidak ada seorang pun yang dapat datang kepadaku kalau Bapa tidak mengaruniakannya kepadanya. Kita mengikut Yesus, dasarnya adalah anugerah. Olehnya jangan pernah paksa Tuhan Yesus. Kita mengikut Yesus, respons kita bukan memaksa Yesus untuk membuat mujizat, untuk menuruti keinginan kita, untuk memberitakan hal-hal yang menyenangkan telinga kita. Bukan itu, saudara. Tapi kita ketika diberitahu firman Tuhan, mengikut Yesus itu adalah karena Tuhan memberikan kasih karunia, anugerahnya. Kalau bukan Bapa yang mengaruniakan dalam hidup kita untuk percaya, untuk mengiring Yesus, maka tidak ada seorang pun yang akan bisa mengiring Yesus. Artinya, menjadi murid Tuhan itu anugerah, kasih karunia. Kita hanya bisa bersyukur. Terima kasih Tuhan, sebab Engkau sudah menyelamatkan kami. Dalam ibadah Prapaskah, hari-hari memperingati kematian Tuhan Yesus. Hari ini kesempatan yang terbaik untuk mulai melihat, mempersiapkan hati kita. Jangan sampai hati kita dipenuhi dengan keserakahan, supaya kita bisa lebih kaya. Apakah kaya dosa, Pak? Tidak. Baik, tapi kalau memuslihat, memanipulasi Yesus supaya kita lebih makmur, memanipulasi Yesus, kalau Yesus tidak menyembuhkan saya, ini tahun terakhir saya ikut Yesus, mengancam Yesus, maka hal-hal seperti itu harus dievaluasi. Kenapa tokoku bangkrut, usahaku bubar? Kalau Yesus tidak pulihkan, saya akan mencari penolong dan juru selamat yang lain. Ancaman yang memaksa supaya Yesus melakukan sesuatu adalah dasar orang karena tidak mengerti bahwa hidup ini anugerah. Percaya kepada Tuhan Yesus itu adalah kasih karunia. Saya berdoa supaya saudara hari-hari ini menjelang memperingati kematian Tuhan Yesus di atas kayu salib, memiliki hati yang penuh rasa syukur. Diberkati, puji Tuhan. Ditunda untuk diberkati, puji Tuhan. Dan sekalipun tidak menerima berkat yang seperti diharapkan, puji Tuhan. Tuhan selalu baik. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami berterima kasih Engkau sudah hadir di tengah-tengah kami. Kami percaya Engkau sedang menjamah kami. Dan firman yang kami dengarkan ini terlalu keras.
Tapi ini menyingkapkan hati kami, menyingkapkan pengertian kami, memberikan pemahaman baru. Seringkali apa yang terjadi di murid-murid Tuhan Yesus, itu juga terjadi dalam kehidupan gerejamu hari-hari ini. Tolonglah kami, hidup takut akan Tuhan, hidup dengan rasa syukur, sebab bisa seperti sekarang, percaya kepada Tuhan, itu kasih karunia. Memberkati rekan hamba Tuhan, Bapak Pendeta Matius, Tuhan jamah dan Tuhan berikan kesehatan, kekuatan dalam nama Yesus. Mari sidang jemaat, kita berdoa bersama-sama buat gembala sidang kita. Dalam nama Yesus, dijamah dan diberikan pemulihan yang sempurna. Tuhan menurunkan belas kasihan dan Tuhan memberikan kekuatan yang baru. Tuhan berkati istrinya, Ibu Ari. Tuhan berkati anak-anaknya, supaya keluarga ini tetap setia mengikut Tuhan, menjadi contoh dan panutan di tengah-tengah jemaat. Nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Tuhan Yesus. Seluruh pelayan Tuhan yang terlibat dalam pelayanan ini, Tuhan juga memberkati. Upah orang yang melayani besar di sorga. Upah orang yang mengikut Tuhan adalah kita berjumpa dengan Tuhan dan mendapatkan mahkota kemuliaan. Terima kasih Tuhan Yesus. Meteraikan kebenaran firman-Mu, biarlah semua jemaat bertumbuh, semakin dewasa, semakin mengasihi Tuhan. Dalam nama Yesus. Semua yang percaya sama-sama katakan, amin. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Sampai berjumpa di waktu yang akan datang. Tuhan Yesus memberkati. Puji nama Tuhan, kita akan menyelesaikan ibadah kita pada hari Minggu ini. Angkat kedua tangan saudara, tetap andalkan Dia, tetap bersemangat apapun yang terjadi, selalu memuji nama Tuhan. Haleluya, haleluya. Dancing is my song, my Savior's God to Thee. How great Thou art, how great Thou great Thou art. Then sings my song, my Savior's God to Thee. How great Thou art, how great Thou art. Angkat tanganmu dan katakan, that sings my soul, my Savior's God to Thee. How great Thou art, how great Thou art, how great Thou Savior's God to Thee. How great Thou art, how great Thou art. Berikan sorak-sorai dan pujian bagi Allah kita. Then sings my soul, my Savior's God to Thee. How great Thou art, how great Thou art, how great Thou art. Then sings my soul, my Savior.
great thou art, how great thou art, oh, how great thou art, how great thou art. Yang percaya diberkati, sama-sama kita berkata, amin. Haleluya. Haleluya. Bapa, kami mengucap syukur, kami berterima kasih buat penyertaan Tuhan sepanjang hari ini, bahkan sepanjang minggu ini, sehingga kami boleh bersekutu, memuji, memuliakan nama-Mu bersama dengan seluruh jemaat-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Inilah kerinduan setiap kami untuk selalu bersekutu, memuji, memuliakan Engkau Bapa. Terima kasih Bapa untuk firman-Mu yang sudah datang kepada kami dan memberikan kekuatan atas setiap kami, untuk kami tetap menjadi orang-orang yang setia, untuk kami tetap menjadi orang-orang yang taat. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami memberkati setiap hamba-Mu, Pak Henok Wilianto yang sudah menyampaikan kebenaran firman Tuhan, pakai hamba-Mu lebih lagi untuk menyatakan kemuliaan Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Biarlah setiap jemaat-Mu Tuhan menjadi jemaat yang tangguh, menjadi jemaat yang kuat, menjadi jemaat yang excellent Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Engkau sungguh besar, Engkau sungguh dahsyat dalam setiap kehidupan kami. Kami memberkati seluruh jemaat-Mu GBI Tidar Blessing Bapa. Dimanapun mereka berada, biarlah Tuhan penyertaan-Mu sempurna. Engkau senantiasa memberkati setiap kehidupan mereka. Dimanapun mereka berada, apapun yang terjadi atas setiap kehidupan mereka, musim hidup mereka Tuhan. Kami percaya Engkau ada di tengah-tengah mereka. Engkau ada bersama-sama dengan mereka, bahkan Engkau memberkati mereka. Engkau memberikan jalan keluar atas setiap mereka. Kami percaya Tuhan yang sakit disembuhkan saat ini di dalam nama Yesus. Yang kesusahan Tuhan hiburkan. Kami percaya saat ini Tuhan yang membutuhkan jawaban-jawaban doa Tuhan. Tuhan sudah memberikan jalan keluar atas setiap mereka. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami memberkati setiap jemaat-Mu Tuhan yang dengan setia mengembalikan perpuluhan. Biarlah Tuhan memberkati seluruh kehidupan mereka. Apapun yang mereka kerjakan, Tuhan memberkati. Kami saat ini juga memberkati bangsa kami Tuhan. Kami melepaskan shalom atas bangsa kami Tuhan. Biarlah damai sejahtera-Mu, sukacita-Mu melimpah atas bangsa kami Bapa. Kami memberkati Tuhan pemerintahan kami. Biarlah Tuhan Engkau turut campur tangan Tuhan untuk mendatangkan kebaikan Tuhan. Untuk bangsa ini Bapa, kami percaya mereka boleh mempunyai roh takut akan Engkau. Sehingga apapun yang mereka putuskan, semuanya berasal daripada Engkau. Kami memberkati Tuhan Indonesia dengan kesehatan yang baik. Kami memberkati dengan pemulihan Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami juga memberkati kota Surabaya di mana kami tinggal. Kami percaya Tuhan Kau memberkati setiap Tuhan hamba-hamba-Mu yang sudah Tuhan percayakan untuk memimpin kota Surabaya. Tuhan berkati sehingga apapun yang mereka lakukan semuanya hanya untuk kepentingan warga kota Surabaya. Terima kasih Bapa, terima kasih kota kami aman ada dalam naungan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, kami juga memberkati setiap hamba-hamba-Mu yang ambil bagian melayani di GBI Tidar Blessing. Kami memberkati setiap mereka Tuhan, dari gembala, semuanya Tuhan, tim multimedia, diakones yang melayani di mimbar, semuanya Tuhan berkati. Kami percaya jeripaya mereka tidak akan pernah sia-sia dalam mengiring Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami percaya Tuhan penyertaan-Mu sempurna atas setiap kami. Jemaat yang dikasihi Tuhan, angkat kedua tangan-Mu dan terimalah berkat yang daripada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Mulai hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kedua kali. Di dalam nama Yesus yang percaya katakan amin.